Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan salah satu bulan mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita adalah termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga adalah salah satu khulafaur rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang istimewa. Beliau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah ketika itu. Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah salah satu orang yang menentang Islam. Tetapi ketika beliau sudah memeluk Islam, beliau adalah salah satu orang yang menjadi musuh para penentang Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seseorang yang jujur, tegas, pemberani, pemimpin yang adil, dan juga bertanggung jawab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Faruq, yang artinya bahwa beliau Umar adalah seorang yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah ketika itu di tanah Arab sedang terjadi musim paceklik, musim kemarau yang sangat panjang, membuat tanah-tanah yang berada di Jazirah Arab menjadi tandus. Para penduduk tidak bisa bercocok tanam dan bencana kelaparan di mana-mana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu sedang memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut dengan tahun Abu. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu sore menjelang malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak salah satu sahabatnya, yaitu Aslam, untuk mengunjungi sebuah perkampungan terpencil di sekitar kota Madinah. Ketika sedang berjalan, Umar dan Aslam
kemudian berhenti di salah satu tenda yang sangat lusuh. Suara anak kecil terdengar dari dalam tenda yang kemudian mengusik perhatian Umar dan Aslam. Umar bin Khattab dan Aslam kemudian mencoba untuk mendekati tenda itu untuk memastikan apakah penghuni tenda itu membutuhkan bantuan. Kemudian setelah Umar bin Khattab dan Aslam mendekat, beliau melihat seorang wanita dewasa yang sedang duduk di depan perapian. Wanita itu sedang mengaduk-aduk sebuah periuk atau bejana yang berada di depannya. Umar bin Khattab kemudian mengucapkan salam dan meminta izin untuk mendekat. Kemudian setelah diizinkan wanita itu untuk mendekat, Umar bertanya, "Mengapa anakmu tidak berhenti menangis, wahai ibu?" Kemudian sang ibu menjawab, "Mereka sangat kelaparan." Kemudian Umar bertanya, "Mengapa tidak engkau berikan makanan yang engkau masak tadi?" Kemudian sang ibu menjawab, "Kami tidak ada makanan. Periuk atau bejana yang aku masak tadi hanyalah berisi batu untuk menenangkan pikiran mereka, agar mereka berpikir bahwa periuk atau bejana yang aku masak tadi berisi makanan, sehingga mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan kemudian tertidur." Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat teriris hatinya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Apakah engkau sering melakukan ini setiap hari?" Kemudian sang ibu menjawab, "Ya, saya sudah tidak punya keluarga ataupun suami tempat bergantung. Saya sebantah kara." Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Mengapa engkau tidak melaporkan kepada khalifah?" Sang ibu menjawab, "Ia telah zalim kepada saya." "Zalim?" jawab Umar dengan nada terkejut. Kemudian sang ibu menjawab, "Ya, pemerintahannya sangat zalim. Saya kecewa dengan pemerintahannya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyatnya. Siapa tahu barangkali masih banyak orang-orang yang bernasib sama dengan saya." Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab terkejut. Kemudian Aslam yang juga mendengar jawaban itu kemudian ingin menegur perkataan dari ibu tadi, tapi kemudian dicegah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dengan meneteskan air mata, Umar bin Khattab dan Aslam buru-buru cepat-cepat untuk kembali ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, yang jaraknya cukup jauh antara Madinah dengan perkampungan tadi, tanpa beristirahat, Umar kemudian langsung memikul atau membawa karung berisi gandum untuk diberikan kepada wanita janda di perkampungan tadi. Kemudian ketika di tengah jalan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat sangat letih. Kemudian
Aslam yang mendampinginya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkanlah aku yang menggantikan engkau untuk memikul beban itu." Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Wahai Aslam, jangan engkau menjerumuskan aku ke dalam neraka dengan menggantikanku memikul karung ini. Apakah engkau pikir dengan menggantikanku memikul karung ini engkau akan mampu menanggung seluruh bebanku ketika di hari pembalasan kelak?" Kemudian Aslam terdiam dengan jawaban Umar bin Khattab tadi. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Biarkanlah aku membawa karung ini sampai ke tujuan, karena aku sudah merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh ibu yang berada di perkampungan tadi." Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Ia rela kemudian membawa karung yang berisi gandum untuk langsung diberikan kepada wanita tua, janda yang tinggal di perkampungan tersebut. Dari cerita itu atau kisah itu memberikan pesan juga kepada kita sesama muslim, orang-orang yang beriman, harus senantiasa saling tolong menolong, saling membantu dimanapun dan kapanpun. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah tadi, teladan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita bisa mengikuti beliau, meniru beliau, meneladani beliau, sikap-sikap beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri saya pribadi, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.